Jadi dalam bisnis model kanvas, key partners merujuk pada jaringan atau individu penting yang bekerja sama dengan bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Mereka dapat membantu bisnis dalam mencapai tujuan, mengurangi risiko, serta memfasilitasi akses ke sumber daya dan pasar yang diperlukan. Jadi karena produk kami adalah donat, jadi di sini ada beberapa contoh key partners. Yang pertama ada pemasok bahan baku, yaitu seperti supplier tepung, gula, dan bahan baku lainnya, serta pemasok bahan yang berkualitas tinggi untuk donat. Terus yang kedua ada distributor dan penjual, yaitu toko atau kafe yang bisa menjual donat. Juga ada platform online untuk penjualan donat. Terus yang ketiga ada komunitas dan acara lokal, yaitu dengan menjalin kemitraan dengan acara lokal untuk penyediaan donat, misalnya di pasar atau di festival. Terus bisa juga dengan kerjasama dengan organisasi amal untuk donasi donat. Jadi, mengidentifikasi dan menjalin hubungan yang kuat dengan key partners sangat penting untuk keberhasilan model bisnis donat, karena mereka dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan menciptakan produk yang lebih baik. Dalam bisnis model kanvas, key resource merujuk pada aset yang sangat penting yang diperlukan untuk menjalankan dan mendukung bisnis. Sumber daya ini memungkinkan bisnis untuk menciptakan nilai, memberikan produk atau layanan, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Dalam produk donat kita, yaitu donat, key resource-nya ada beberapa. Yang pertama ada modal keuangan atau dana, yaitu dana untuk memulai dan mengoperasikan bisnis, terutama termasuk investasi awal dan modal kerja. Terus yang kedua ada peralatan dan juga ruang produksi seperti oven, mixer, dan peralatan lain untuk memproduksi donat, juga alat penggoreng dan cetakan donat. Terus untuk dapur atau fasilitas produksi yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, juga ruang penyimpanan untuk bahan baku dan produk jadi. Terus yang ketiga ada tenaga kerja, yaitu karyawan yang memiliki keterampilan dalam pembuatan donat, juga tim pemasaran dan penjualan yang membantu mempromosikan produk. Terus yang keempat ada merek dan desain, yaitu identitas merek yang kuat dan desain kemasan yang menarik untuk donat, juga hak cipta dan merek dagang untuk melindungi produk dan juga merek. Terus yang kelima ada resep dan teknik pengolahan produk. Jadi pengolahan resep donat yang beragam termasuk variasi rasa, tekstur, dan gaya yang membedakan produk dari pesaing. Juga resep dan teknik khusus dikembangkan untuk memberikan rasa atau tampilan yang unik serta menciptakan loyalitas pelanggan. Teknik pemasakan juga penting, bisa digunakan untuk mencapai hasil yang baik seperti teknik penggorengan untuk mendapatkan donat yang ringan dan renyah. Dalam bisnis model kanvas, cost structure merujuk pada semua biaya yang dikeluarkan oleh bisnis untuk menjalankan operasinya. Memahami struktur biaya adalah penting karena membantu bisnis dalam merencanakan pengeluaran, menentukan harga produk, dan memastikan keberlanjutan finansial. Jadi di dalam produk donat, kami cost structure-nya ada beberapa. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu pembelian tepung, gula, ragi, telur, dan bahan baku lainnya. Juga biaya untuk topping, isi, dan bahan tambahan lainnya. Terus yang kedua ada biaya produksi seperti utilitas listrik, air, dan gas yang digunakan dalam proses produksi. Juga biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan produksi seperti oven dan mixer. Terus yang ketiga ada biaya pemasaran dan distribusi, pengeluaran untuk promosi dan juga pemasaran digital, biaya pengiriman atau distribusi untuk mengantarkan donat ke pelanggan atau toko. Terus yang keempat ada biaya kemasan, yaitu biaya untuk kemasan yang menarik dan aman untuk donat, juga pengeluaran untuk branding dan desain kemasan. Terus yang kelima ada cadangan untuk
kontingensi, yaitu anggaran untuk menghadapi biaya yang tidak terduga atau fluktuasi harga dan bahan baku. Jadi, memahami cost structure membantu bisnis donat dalam merencanakan anggaran, mengelola pengeluaran, dan menentukan harga jual yang kompetitif. Dengan kontrol biaya yang baik, bisnis dapat meningkatkan probabilitas dan memastikan keberlangsungan operasi. Kreativitas adalah kegiatan kunci yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dan mencapai tujuannya, seperti mengembangkan produk baru, pemasaran dan promosi, pengembangan teknologi. Kreativitas juga meliputi produk pembuatan dan inovasi produk untuk variasi donat. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, channels adalah saluran atau cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengirimkan nilai kepada pelanggan, seperti toko online, media sosial, iklan, jaringan distribusi, toko fisik. Channels juga membantu perusahaan menyampaikan produk dan layanan kepada pelanggan dan membangun hubungan dengan mereka. Channels juga bisa mengadakan food stand di acara, media sosial seperti Instagram dan TikTok, pasar dan pameran. Selanjutnya, revenue streams adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari bisnis seperti penjualan produk, layanan, iklan, langganan, seperti itu. Revenue stream juga bisa pendapatan utama dari penjualan langsung di donat, pendapatan dari penjualan donat melalui media sosial seperti di TikTok dipromosikan, atau di Instagram dan media sosial lainnya. Berikutnya saya akan membahas 3 poin sisa dari 6 poin yang sudah teman saya bahas dalam bisnis model kanvas terkait dengan produk yang kami junjung, yaitu donat. Pertama, customer relationship. Customer relationship ditranslatekan dalam bahasa Indonesia berarti hubungan dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis. Kenapa sangat penting? Karena itu akan meningkatkan potensi kejadian word of mouth, di mana pelanggan akan memberikan sebuah rekomendasikan kepada orang-orang yang dia kenal untuk mencoba produk yang kami kembangkan. Maka hal ini akan berpotensi meningkatkan bisnis kami akan semakin maju. Tidak hanya itu, hal ini juga berpotensi meminimalisirkan churn rate, yaitu pelanggan yang pergi. Dalam bisnis model kanvas kami mencantumkan 2 poin untuk mewujudkan customer relationship, yaitu pertama, menggunakan platform media sosial, yaitu seperti TikTok, Instagram, dan media sosial yang kita kenal untuk membuka sebuah pendapat dan saran pelanggan untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi hal ini secara tidak langsung pelanggan akan merasa terlibat untuk mewujudkan bisnis kita. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan sebuah promosi terhadap produk yang kita kembangkan. Seperti pelanggan setia akan mendapatkan sebuah diskon, atau jika beli banyak akan mendapatkan diskon, dan lain hal promosi lainnya, sehingga dapat menggait pelanggan untuk membeli produk kita. Kemudian beralih yang kedua yaitu customer segments, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik. Hal ini sangat penting juga dalam dunia bisnis. Mengapa itu sangat penting? Karena pembisnis dapat memahami siapa target utama mereka dan pemberian produk yang tepat. Dengan customer segment sebagai pembisnis memungkinkan untuk fokus pada pelanggan yang berpotensi besar untuk membeli produk yang dikemas, dilihat dari kebutuhan spesifik maupun keinginan terbesar pelanggan terhadap suatu produk. Selain itu juga meningkatkan sebuah loyalitas pelanggan untuk membeli produk atau dikenali sebagai pelanggan tetap. Dalam bisnis model kanvas kami mencantumkan 4 poin untuk mewujudkan customer segments, yaitu pelajar, mahasiswa, remaja, kemudian pencinta makanan manis, keluarga, kemudian pekerja kantor. Nah, di sesi terakhir sebagai penutup bisnis model kanvas kami yaitu value proposito.
Value proposito berarti kita sebagai pembisnis menjadikan sesuatu yang unik dan berbeda dari produk yang dipasarkan. Hal ini mendorong ketertarikan pelanggan untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Dalam bisnis model kanvas kami hanya mencantumkan satu poin saja, yaitu menyajikan rasa yang variatif atau bahkan dalam bentuk. Sehingga pelanggan akan merasa tertarik untuk mencoba produk yang kami kembangkan. One is the loneliest number that you'll ever do.